Bicara tentang batik adalah sesuatu hal yang sangat menarik karena begitu banyak yang bisa kita bahas dari batik. Pertama, kita bahas dulu mengenai Hari Batik Nasional. Pada tanggal 2 Oktober 2009, pada sidang keempat Komite Antar Negara yang diselenggarakan oleh UNESCO di Abu Dhabi mengukuhkan batik sebagai warisan kemanusiaan, budaya lisan, dan non-bendawi, yang mana sebelumnya juga keris dan wayang mendapatkan pengukuhan yang sama. Kemudian pemerintah menetapkan Kepres nomor 33 tahun 2009 bahwa tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Mula saya menyukai batik kurang lebih 15 tahun yang lalu. Pada saat itu saya bertemu dengan teman, yang mana teman saya itu penyuka batik. Dia mengerti tentang batik. Dan kebetulan saat hari itu saya juga menggunakan baju batik. Di tengah percakapan, kemudian kami sempat membahas batik, dan teman saya sempat memegang baju saya, kemudian dibalik ya. Terus teman saya itu menyampaikan bahwa baju yang saya pakai ini sebetulnya bukan batik. Terus saya jadi bertanya, loh, tahu dari mana ini bukan batik? Gitu. Karena di bagian permukaan belakang itu secara tidak tembus, katanya. Ini adalah kain bermotif batik, seperti hanya kain-kain pada umumnya yang dicetak atau di print dalam pabrik-pabrik. Hanya saja yang saya pakai ini adalah kain yang bermotif batik. Seperti juga batik-batik ASN, kemudian juga batik-batik seragam sekolah, itu juga sejenis dari kain yang saya pakai saat itu, baju yang saya pakai saat itu. Dari situ saya jadi bertanya, dan saya juga ingin belajar lebih dalam tentang batik. Walaupun sebetulnya saya sudah mengenal batik sudah dari kecil, karena nenek saya juga memiliki banyak koleksi batik di rumahnya. Dari sana, pada saat saya pulang, saya membuka-buka lagi lemari, mencari batik yang pernah diberikan oleh nenek dan ibu saya. Kemudian saya mencoba membalikkan kainnya dan ternyata tembus gitu motifnya. Wah, ini sepertinya batik asli gitu, batik yang dimaksud oleh teman saya tersebut. Saya mulai membeli beberapa jenis batik dari berbagai daerah, dan saya mulai mempelajari nama-nama motifnya. Kemudian pada kesempatan suami bertugas ke suatu daerah, saya selalu memanfaatkan untuk menghunting batik jika ada pengrajin batik di daerah atau kota tersebut. Beberapa kota yang memiliki pengalaman hunting yang menarik itu pada saat saya ke Bantul, saya mencari batik sampai masuk hutan di dekat Imogiri, di mana ternyata daerah tersebut adalah daerah yang dulunya terkena dampak paling parah pada saat ada gempa bumi di Jogja. Jadi sempat lantak usahanya, dan kemudian mereka saat itu baru lagi merintis, dan sangat senang sekali pada saat kita bisa langsung datang dan membeli batik-batiknya. Di situ saya lama mempelajari prosesnya. Kebetulan yang saya beli itu adalah batik warna alam. Jadi disitulah saya tahu bahwa ternyata pewarnaan alam itu lebih sulit daripada pewarnaan sintetis gitu.
pewarnaan alat itu harus beberapa kali dicelup ya, di warna itu dicelup untuk mendapatkan warna yang pekat gitu, supaya tidak mudah juga luntur gitu ya, hilang warnanya, jadi ada teknik-teknik tersendiri. Kemudian juga saya pernah juga menyusuri Sungai Bengawan Solo dan menemui beberapa embu-embu yang membuat batik, ya saya juga berkenalan dengan para embu-embu tersebut. Kemudian juga saya pernah juga hampir ke perkampungan di Cirebon. Memang ada sentra batik ya di sana, tapi saya sengaja mencari pengrajinnya langsung, dan mereka sangat senang sekali pada saat itu bisa langsung berinteraksi dengan mereka. Karena batik-batik yang mereka jual itu pada saat mereka masukkan ke toko itu mendapatkan penghasilan yang cukup lama menunggu batik itu dijual oleh pembeli gitu. Jadi para pengusaha tidak mau langsung bayar batik-batiknya kepada para pengrajin ini, jadi menunggu batik-batiknya bisa dibeli oleh para turis ya. Ini adalah contoh batik-batik dari Jawa Barat. Batik Indramayu, batik Cirebon, batik Tasikmalaya, dan batik Garut. Berdasarkan informasi yang saya dapat, masih ada beberapa daerah di Jawa Barat yang menghasilkan batik seperti Ciamis, Kuningan, Sumedang, Bogor, Majalengka, Purwakarta, Subang, dan Sukabumi. Namun sayangnya, batik-batik tersebut tidak mudah kita dapatkan di pasaran. Ini adalah contoh batik dari Jawa Tengah. Asam, batik Lasem, Kebumen, Jogja, Solo, Semarang, Banyumas, dan Pekalongan. Masih ada juga daerah lain penghasil batik, yaitu Purwokerto dan Kudus. Ini adalah contoh kain batik dari Jawa Timur. Ini batik Madura, batik Sidoarjo, batik Malang, Pacitan, dan Tuban. Ini adalah batik pagi sore. Pernah mendengar istilah ini? Jadi, dalam satu lembar kain terdapat dua motif batik. Pertama kali dibuat pada tahun 1930, ini dibuat di Pekalongan. Ide ini muncul karena pada saat itu kain mori sangat mahal, jadi dibuat penghematan untuk menggunakan dua motif sehingga bisa berganti-ganti motif dalam satu lembar kain yang sama. Indonesia memiliki motif batik sebanyak 5.845 motif. Kalau diperhatikan, sebetulnya beberapa daerah memiliki kesamaan bentuk walaupun dengan nama yang berbeda. Atau misalnya
memiliki perbedaan motif, tapi ternyata memiliki nama yang sama. Seperti ini misalnya. Ini contoh dari beberapa motif batik yang memiliki kesamaan. Ini adalah motif Merak Bimbing dari Tasikmalaya atau Garut. Bentuknya hampir sama, seperti ini nih. Nah, ini batik dari Madura, namanya Fajar Menyingsing, tapi memiliki kesamaan bentuk seperti ini. Kemudian contoh lain, ini adalah parang. Nah, istilah parang ini digunakan untuk batik yang berasal dari Jawa Tengah. Untuk batik yang berasal dari Jawa Barat seperti ini dinamakan rereng. Kemudian ada motif sekar jagad. Nah, sekar jagad adalah kumpulan dari beberapa motif batik yang dibuat dalam satu kain seperti ini. Ini sama-sama sekar jagad. Ini sekar jagad dari Lasem, kemudian ini sekar jagad bulu hayam dari Tasikmalaya, dan ini batik sekar jagad dari Madura. Jadi sama-sama sekar jagad. Batik diklasifikasikan dari jenis pembuatannya, teknik cara pembuatannya itu terbagi dari batik tulis, kemudian batik kombinasi antara cap dan tulis, kemudian batik cap, dan kemudian printing atau dikenal dengan bahan tekstil. Ini salah satu dari contoh batik tulis. Batik tulis pun ada beberapa tingkatan. Ini salah satunya adalah batik tulis yang sangat halus, di mana hampir seluruh kainnya terisi dengan motif. Isen-isennya ini sangat detail dan menggunakan canting yang paling kecil. Jadi pekerjaannya sangat lama dan penuh kehati-hatian. Ini juga salah satu contoh dari batik halus. Ini juga batik tulis semi halus. Dibandingkan dengan batik di atas, itu lebih kecil bentuknya. Isen-isen dan motifnya lebih detail dan lebih rapat. Biasanya batik halus ini ditulis atau warnai bolak-balik ya, bagian depan dan bagian belakangnya, sehingga sulit dibedakan mana bagian depan dan bagian belakangnya. Ini batik semi halus. Dan ini adalah batik tulis yang tidak halus. Jadi bisa dilihat motifnya besar-besar, kainnya tidak terisi full. Motifnya seperti ini. Kita bandingkan, ini yang tidak halus, kemudian ini semi halus, dan ini batik yang halus, batik tulis halus. Batik tulis itu sangat sulit diproduksi untuk jenis yang sama persis, itu karena tidak bisa dibuat sama persis. Beda dengan batik cap, seperti ini batik cap. Nah, ini bisa diproduksi lebih banyak. Teknik pewarnaan pada batik ada 3 pilihan. Pertama, menggunakan pewarna sintetis atau pewarna tekstil seperti ini.
Keunggulan menggunakan pewarna tekstil ini, selain mudah menyerap terhadap kain, juga memiliki banyak pilihan warna. Sehingga proses pewarnaan batik tidak memakan waktu yang lama. Pilihan kedua yaitu campuran antara warna tekstil dengan alam, dengan pewarna alam. Jadi menggunakan pewarna tekstil dan dicampur dengan pewarna alam, yaitu diambil dari warna tumbuh-tumbuhan. Kalau kita bandingkan keduanya, warna yang timbul dari kedua kain ini tidak sekuat pada pewarnaan tekstil. Yang ketiga, menggunakan pewarna alam. Pewarna alam ini diambil dari tumbuh-tumbuhan seperti soga, kemudian indigo, kemudian kunyit, daun mangga, juga kulit manggis, untuk mengeluarkan warna-warna yang sesuai dengan warna tumbuhan tersebut. Dan bahkan untuk beberapa warna yang pekat, keabu dan kehitaman, itu menggunakan lumpur. Seperti ini hasilnya dengan menggunakan pewarna alam. Kekurangan dari pewarnaan alam ini sangat tidak mudah menyerap ke dalam kain, sehingga diperlukan pencelupan berkali-kali hingga sampai 15-20 kali untuk mengikat warnanya melekat kepada kain. Jadi proses pembuatannya akan lebih lama dibandingkan menggunakan pewarna sintetis atau pewarna tekstil ini. Kesan yang keluar dari warna alam ini terhadap kain batik terlihat lebih natural. Ada lagi satu teknik yang masih berkaitan dengan pewarnaan alam, yaitu teknik gentongan. Teknik gentongan ini terdapat di daerah Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Madura, yang mana gentong ini diwariskan secara turun-temurun ya, untuk mendapatkan kepekatan yang merata. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa pewarnaan alam ini sulit untuk melekat kepada kain. Nah, dengan teknik ini diharapkan warnanya menjadi pekat. Perendaman kain batik pada pewarna dalam gentong dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Gentong yang sudah diberi air dan pewarna disimpan dalam ruangan tertutup dan kedap cahaya. Kemudian pengrajin mencelup-celupkannya ke dalam rendaman air selama 24 jam dan harus mengulang proses tersebut keesokan harinya. Begitu seterusnya minimal selama 6 bulan. Bahkan ada yang melakukan ini sampai setahun, dan itu dikerjakan secara non-stop. Tidak heran kalau batik gentongan ini termasuk batik yang cukup mahal harganya, karena warna yang keluar dari batik ini sangat pekat dan indah. Setelah saya cukup memiliki beberapa batik dari hasil pencarian beberapa pengrajin di beberapa daerah, kemudian saya berpikir ini batik-batik ini mau saya apakan gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka usaha menjual batik, dan alhamdulillah dari situ saya jadi menambah teman, beberapa kolektor batik, kemudian juga para pejabat dan bahkan juga duta besar itu menjadi pelanggan setia dari batik-batik saya. Dari situ batik-batik ini tidak hanya dijual berupa kain saja, tapi juga dibuat beberapa
tas, kemudian juga sepatu dikombinasikan dengan kulit sapi, dan beberapa kain yang cacat yang tidak bisa digunakan secara utuh juga bisa digunakan juga untuk dompet atau misalnya untuk barang-barang kecil lain, jadi bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Demikian teman-teman pemaparan saya dan batik, semoga bisa menambah wawasan teman-teman dan juga menambah kecintaan terhadap bahasa Indonesia, khususnya batik. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Batik Nasional 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.